Jika kamu dalam bepergian atau dalam keadaan sakit atau bepergian, maka boleh tidak puasa dan mengganti di hari-hari yang lain. Itu cara saya mentafsirkan ayat itu. Puasa dulu paginya, sahur biasa normal, terus mengadakan perjalanan. Kalau nanti di dalam perjalanan, di tengah perjalanan terjadi apa-apa, masyaqqat dan lain sebagainya, nggak sanggup, nggak mampu, baru boleh buka puasa. Itu yang disebut apa? Fa'idatun min ayyamin ukhar, itu begitu. Bab menjelaskan tentang zikir-zikir yang disunahkan di dalam puasa. Yustahabbu ayyajma'a fi niyyati shaumi. Disunahkan bagi seseorang untuk menggabungkan niat puasa bainal qalbi wal lisani, antara hati dan lisan. Kama qulna fi ghairihi min al-ibadat, sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam ibadah-ibadah yang lain. Artinya setiap ibadah itu butuh niat ya. Niat itu masuk dalam 70 bab dalam ibadah. 70%-nya ibadah itu butuh niat. Nah, niat itu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, kalau lisan, mulut itu talaffuz bin niat, melafalkan niat. Nah, sehingga apa? Imam An-Nawawi mengatakan bahwa disunnahkan untuk menggabungkan niat antara lisan dan hati dan lisan. Asalnya niat itu dalam hati aja. Kalau lisan itu hanya melafalkan niat. Nah, cuma disunahkan digabung. Tujuannya apa? Supaya lisan ini bisa nolongin hati, agar hati tertolong oleh lisan. Karena niat dalam hati itu nggak gampang ya, susah. Kalau di hati itu susah. Makanya ya kalau kita sholat dan lain sebagainya, apapun itu ya, hati itu kan seringan ya, sering berubah hati, sering belok ya gitu. Nah, supaya dia tetap apa yang mau kita kerjakan, makanya lisan berucap, melafalkan ya, sehingga ada istilah sunnah. Semua ibadah begitu ya. Nah, tapi itu kajiannya nanti di dalam syariat. Ini kan hadis ya, dan kita fikih ya. Karena yang kita bahas hadis, sehingga disinggung di awal sunnah hukumnya menggabungkan niat itu antara hati dan lisan, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ibadah-ibadah yang lain. Fa ini tetap fil qalbi kafahu. Jika seseorang meringkas niat itu hanya di dalam hatinya saja, maka itu cukup ya, karena niat memang adanya di hati. Artinya hatinya aja yang niat, lisannya nggak usah melafalkan niat, maka itu udah cukup. Tapi sebaliknya ya, wa ini yatasara ala lisani lam yujzihu bila khilafin. Nah, jika seorang melingkas atau seseorang hanya berniat pada lisan saja atau melafalkan niat dengan lisan saja, maka tidak mencukupi. Nah, cukup itu ya agak sayang, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Bila khilafin ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa semua niat itu adanya di dalam hati. Mulut hanya melafalkan ya. Wa sunnatu idza syatamahu ghairuhu aw tasafahu alaihi
fi hali shaumihi ayyaqula inni shaimun marratanya au akthar. Wa sunnatu idza syatamahu ghairuhu. Adapun sunnahnya ketika orang lain mencaci dia, orang yang berpuasa, au tasafahu alaihi bi hali shaumihi, atau orang lain membodohkan dia atau menganggap bodoh ia orang yang berpuasa ketika dia sedang berpuasa, sunnahnya adalah ia mengatakan inni shaimun, aku sedang puasa, inni shaimun, aku sedang puasa, marrotaini, 2 kali, atau aktsar atau lebih. Ini sebutannya zikir, artinya ucapan ya. Jadi ini tuntunan. Nabi ngajarin kita puasa itu orang perutnya lapar, haus, lapar. Orang kalau lapar biasanya gampang emosi. Ya macan aja kalau lapar nggak ada makanan, anaknya dimakan. Makanya orang perempuan tuh kalau lagi marah sama anaknya, lo mau makan lo gitu. Iya, coba nggak dengar orang perempuan ngomong gitu. Betulan. Ya boleh ditelan dari bapak lagi kan. Itu kalau lapar begitu gitu ya. Jadi kalau lapar itu gampang emosi. Padahal puasa itu meredam hawa nafsu, termasuk nafsu ya marah itu ya. Artinya melampiaskan, berbicara yang keras, berbicara yang tidak pantas, dan juga dengan nada yang tinggi, emosi lah, darah yang mendidih, darahnya naik, sehingga timbullah emosi. Setelah emosi keluar kata-kata yang tidak baik. Nah, puasa meredam itu. Nah, tapi banyak orang yang tidak terkendalikan. Kenapa masih ada yang begitu ya? Puasa tapi masih berucap kata-kata yang semacam itu dan lain sebagainya. Ini disebabkan kenapa? Dia tidak menguasai dirinya. Yang kedua apa? Itu faktornya cara berbukanya ya. Cara berbukanya itu, berbuka puasanya normal itu dengan kenyang ya, apalagi banyak makanan, sehingga ketika dia posisi kenyang itu diturutin nafsunya, nafsu makan, nafsu minum itu kan karena nggak makan seharian, sehingga diturutin hawanya. Hawa itu keinginan. Nah, setelah diturutin kemudian perutnya kenyang, nah nafsu itu bangkit kembali, kuat lagi dia. Nah, ketika dia kuat lagi, maka orang sama seperti semula ya, seperti dia tidak puasa. Nah, makanya anjurannya ketika orang buka puasa itu jangan kenyang ya, jangan kenyang, supaya apa? Nafsu itu tetap masih dalam tekanan, ditekan dengan makan. Karena kekuatan nafsu itu dengan makan dan minum yang cukup, apalagi enak ya. Nah, itu ya. Nah, akhirnya puasa atau tidak puasa, bulan puasa atau bukan bulan puasa sama aja ya. Itu faktor penentunya itu. Nah, ini ajaran Nabi kita kepada kita. Ini kan dengan orang lain kaitannya. Orang lain mencaci maki kita di bulan Ramadan, di bulan puasa. Nah, tentu kita marah gitu. Ya, tentu kita marah, nggak terima. Nah, panas kita, emosi, tahan emosi, bilang kepada dia, ini saya lagi puasa. Ngomong 2 kali atau 3 kali. Jadi gitu, disuruhnya sama Nabi gitu. Atau umpamanya tasafah alaihi fi hali shaumi. Orang itu, orang lain apa? Membodohkan kita. Bodohkan itu banyak macamnya. Ya, ngapain puasa gitu ya. Lapar aja. Aktivitas itu terhambat, ngantukan, malas, gitu ya. Gak usah puasa, ngapain goblok amat sih, gitu ya. Nah, ini
unsur pembodohan. Jika ada orang begitu kan mencela ajaran kita, berarti kita marah, emosi. Sama itu juga, bilang kepada dia, ini shaimun, saya sedang puasa. Saya ingat saya ya, dulu orang masih begitu ya. Orang bulan Ramadan cekcok di kendaraan, di mobil. Banyak orang ngomong begitu, saya lagi puasa. Ya. Artinya kita bilang kita lagi puasa itu kita nggak mau rusak puasa kita gitu. Bukannya gue lagi puasa, kita lu gitu, aku diparahin lagi orangnya berantem, sama aja ya. Iya, bukan begitu maksudnya. Ya. Bukan seperti itu. Nah ini satu ucapan yang diajarkan oleh kepada kita ketika kita puasa. Hadisnya adalah riwayat Nabi Sahih Bukhari wa Muslimin. Kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Nabi begini, as-siyamu jannatun, fa idza shama ahadukum fala yarfuth wa la yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'iman marratain. Wasyamu jannatun. Hadisnya adalah puasa adalah perisai. Puasa itu perisai kita, tameng. Puasa adalah tameng. Puasa adalah penjagaan diri kita. Perisai itu penjagaan. Ya, penjagaan diri kita. Puasa itu. Jannatun. Fa idza shoma ahadukum fala yarfuth. Jika seseorang berpuasa maka janganlah dia berkata kotor. Ya. Jika seseorang berpuasa maka janganlah dia berkata kotor. Wala yajhal, dan jangan berbuat kebodohan. Tidak boleh. Wa ini mru'un qatalahu au syatamahu. Jika ada seseorang memerangi dia atau memerangi orang yang berpuasa, atau mencaci dia, atau seseorang mencaci dia, orang yang puasa, kalau yakul maka katakanlah ini shaimun, saya sedang puasa. 2 kali ngomong begitu. Nah kemudian kita ngomong, ya kalau kita yang mencaci maki orang, berarti kan orang yang disuruh ngomong ini shaimun gitu ya. Nah ini hadisnya kan kita dicaci maki orang, kita dicaci orang, kita dibodohkan oleh orang ya. Nah itu kita ngomong ini shaimun, tujuannya apa? Saya sedang puasa. Tujuannya apa tuh? Kita ngomong begitu di depan dia supaya dia dengar atau dalam hati aja. Kalau dua-duanya puasa, ini shaimun, saya lagi puasa, sama aku juga lagi puasa. Ya kenapa lu gitu? Kenapa Anda sedang puasa kok berkata yang kasar atau berkata yang tidak baik? Padahal apa? Fala yarfus, ya, jangan berkata kasar atau berkata kotor. Kultu, saya berkata, kata Imam An-Nawawi setelah kitab ini. Kultu, saya berkata, bila dikatakan bahwasanya innahu yaqulu bilisani, dikatakan bahwasanya orang yang dicaci maki, orang yang dicaci atau orang yang diperangi atau dia akan dibunuh atau diperangi, atau orang yang dibodohi itu, orang yang lagi puasa itu, dia mengucapkan ini shaimun itu dengan lisannya. Kata Imam An-Nawawi, orang yang dicaci itu mengatakan saya sedang puasa itu dengan lisannya. Wa yusmi'ul ladzi syatamahu la'allahu yansajiru. Kemudian ucapannya itu, saya sedang puasa itu, agar didengar oleh orang yang mencacinya, supaya dia menyudahi
perbuatannya. Ya. Artinya kita ngomong ini shaimun itu memang supaya dia dengar gitu. Yang mencaci kita itu supaya dia dengar. Dia ngomong kasar umpamanya, saya sedang puasa, saya lagi puasa. Udah jangan diterusin, saya lagi puasa. Bilang saya lagi puasa 2 kali atau 3 kali. Nah ngomong begini dengan lisan ya, dengan mulut kita, supaya orang yang mencaci itu dengar kita ngomong begitu. Nah tujuannya dia dengar, dia nggak ngomong lagi ya, supaya dia menyudahi ucapannya gitu. Nah, itu pendapatnya begitu, yang dimaksud mengucapkan ini shaimun tuh gitu, supaya dia berhenti ngomong kasar, ngomong gak enak. Ya tujuannya gitu. Ini pendapat pertama wakilah, dan dikatakan pendapat kedua yaqulu bi qalbihi lian kafa adil masafati. Pendapat kedua, orang yang dicaci itu mengatakan saya sedang puasa itu dengan hatinya, atau ngomongan dalam hati ya. Ngomongan dalam hati agar dia tercegah dari apa? Dia tercegah untuk tidak membalasnya. Ini pendapat kedua ya. Saya sedang puasa, kita dicaci orang, kita ngomong saya sedang puasa, ngomong dalam hati. Kita ngomong dalam hati itu saya sedang puasa 3 kali, 2 kali atau 3 kali, itu tujuannya agar kita tidak membalas ucapan dia. Ya. Itu dua pendapat ya, ada yang bilang dengan lisan agar orang itu dengar dan dia menyudahi ucapannya, atau kita ngomong dalam hati supaya kita tidak ikut membalas ucapannya. Nah, keterangannya dua. Jadi kita nahan ngomong gitu. Kalau sama-sama membalas kan sama aja berarti ya. Nah, yang disayangkan itu nanti apa, pahala puasa kita ya hilang. Orang puasa itu kalau zaman dulu ya, kita aja masih kecil itu ngerti ya, dan kita coba ngamalin berbuat sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa kita khawatir, sayang. Dan logikanya memang benar ya. Kita nahan lapar, nggak makan, nggak minum dari pagi, tiba-tiba apa? Nggak ada hasilnya gitu loh. Nggak ada hasilnya, pahalanya nggak ada, hilang begitu aja. Ya, puasa dari fajar sampai maghrib, habis sholat subuh, baru sholat subuh udah berantem, beribut, udah hilang pahalanya. Kan sayang. Ada yang mengatakan pahala puasanya hilang, ada yang mengatakan kalau cara adab ya, cara tasawuf adab itu udah sah puasa itu. Cara adabnya. Jadi puasa itu benar-benar ya bohong. Kalau bahasa dia khamsun yuftirna shaum, ada 5 perkara yang batalin puasa. Cara adab ya, cara tasawuf apa? Bohong aja hilang banget. Kemudian adu domba, kemudian apa lagi? Ghibah, macam-macam ya. Itu khamsun yuftirna shaum, 5 perkara yang batalin batal, bahasanya batal kan? Jadi kalau puasa kita puasa syariat, wah ngomongin orang dari pagi ya, sore, habis siang, itu batal cara tasawuf. Atau bahasanya nggak ada pahalanya, cara iya bahasanya adab tuh pertama dibilang batal puasa, ghibah, adu domba, namimah, kemudian bohong, kemudian apa lagi? Ya, itu semua batal puasa. Tapi dalam hadis yang lain hilang pahala puasanya. Karena esensinya umpamanya puasa itu adalah ada balasan pahalanya. Ketika berpuasa tidak ada balasannya, sama juga nggak puasa gitu, sehingga sia-sia gitu ya, sia-sia. Sehingga dalam hadis pendukung yang lain apa, orang puasa hanya dapat apa, lapar dan hausnya, karena esensinya nggak ada ya. Karena puasa perintah wajib ya, wajib setiap muslim kerjain, kita kerjain tapi nggak punya nilai gitu ya. Berarti kita udah gugurin kewajiban. Artinya kita nggak dosa karena kita masih puasa. Tapi kalau ngebatalin berarti dosa. Dosa.
Terus jadi batal juga, apa ada pahala. Ada pahala. iya. Nah, begini ya. Iya, jangan sesaklak gitu juga. Kalau nggak bisa jangan saklak ya. Iya. Puasa gimana? Sama percuma lo puasa nggak ada pahala. Ngopi aja mau makan. Ini juga salah ya. Kita banyak kan begitu ya. Banyak kan gitu. jangan so-soan bilangnya. Besok-besok tuh ibu jangan so-soan. Kita kelas awal. Ya. Makanya konteksnya nanti lihat syariat, lihat tasawuf, lihat syariat, lihat adab. Ya. Bahasanya gini kasarnya. Beramal itu kan kuncinya apa? Ikhlas. Ruhnya amal itu ikhlas. Amal tanpa ikhlas nggak ada apa-apanya apapun. Makanya susah kan beramal. Semua amal ruhnya adalah ikhlas. Apa juga kalau nggak ada ruhnya nggak hidup, mati. Amal tanpa ikhlas nggak ada ruhnya berarti mati, nggak ada nilai kehidupannya. Nah, jangan belajar ikhlas dulu baru beramal. Sebab orang belajar ikhlas nggak bakalan bisa seutuhnya. Maka beramallah, mau ikhlas mau kagak beramal aja. Gitu. Ada ikhlas susah. So-soan puasa ngomongin orang percuma lo puasa. Akhirnya apa? Oke. Nah, terus nggak puasa tuh. Besok puasa lagi. Adu domba besok. Ya. Kan adu domba batal lagi. Kopi lagi. Besok puasa lagi. Bohong. Ya. Terus bang lagi di mana? Ini gue di sini. Padahal lo nggak di situ. Kopi lagi. Besok apa lagi dikerjain? Dia udah kesana males. Nah, karena gini ya. Ini dalam konteks adat begitu. Kita belum sampai tuh ke situ. Artinya apa? Puasa kita belum level ke situ, baru lagi usaha ke situ gitu. Levelnya sedang berusaha supaya apa? Seluruh anggota tubuh kita bisa menjaga imsak ya, bisa imsak, menjaga itu pandangan, ucapan, kemudian semuanya ya, semua pancaindera, semua anggota tubuh kita. Lah orang puasa bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya, itu udah puasanya orang soleh. Kelasnya udah orang soleh loh. Menjaga pandangan matanya, menjaga apa? Hatinya, menjaga tangannya, kakinya, kemaluannya, apalagi menjaga lisannya. Paling bahaya ini lisan. Mulut kita dengan mata kita ini paling susah. Artinya apa? Apa yang mata kita lihat mesti mulutnya komen. Kan gitu ya. Nah, jadi juga sekarang mau tangan yang komen. Iya, karena tertranslate oleh matanya. Matanya ngelihat, ditranslate kepikirannya, translate dan mengetik jarinya. Belum puasa kirimin gambar es, mana enak buat lo es. Ini kan ngomong sama orang ya. Tahan, ini ujian apa aja bahasanya. Itu nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh puasa buat. Ya, ngeliatin es seperti itu. Gambarnya cakep banget itu. Oren gitu apa namanya? Ngeping itu merah muda. Seger banget. Ini kan guyon-guyonan. Sekarang mau udah bukan itu lagi. Makan. Apa tuh asam dimakan jatuh tuh mah sambal gitu. Begitu jatuhan kan nyengir-nyengir tuh. Elah. Iya, jadi apa? Rusak. Nah, dalam kaitannya kalau syariat begini, kata Imam Nawawi Banten begini, kalau kamu tidak puasa karena batal, entah batalnya karena apa aja ya karena apa aja, maka apa? Tetap itu wajib katanya, wajib kamu nggak boleh makan walaupun batal. Kita puasa batal, tetap wajib bahasanya, nggak boleh makan, nggak boleh minum.
supaya apa? Supaya dapat asarus saum. Dampaknya puasa apa? Puasa dampaknya apa? Lapar itu dampaknya puasa, supaya dapat kita itu. Karena tujuan puasa cara syariat ngelemesin badan, haus dan apa, supaya tetap ada itu. Karena apa? Karena manfaatnya ada. Makanya nggak bisa ya, nggak bisa. Artinya kalau kata Imam Nawawi tetap orang puasanya batal, dia tetap nggak boleh makan, tetap itu wajib, tetap wajib, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi nggak niat puasa. Karena udah batal. Kalau niat puasa ya nggak boleh, karena udah nggak puasa. Tujuannya cuma tetap yang supaya dapat yang namanya asarus saum. Dampaknya puasa apa? Haus dan lapar. Karena dengan cara haus dan lapar, nafsu itu akan tertekan. Itu intinya di situ. Jadi kalau batal ya, kalau kita anggap ghibah, namimah, kemudian kalau kirbun 5 perkara yang membatalkan puasa itu atas kita makan minum ya. Kita lihat syariat ya. Itu cara tasawuf, lihat syariat sekarang, bahwa syariat itu tetap orang yang tidak puasa syariat mewajibkan untuk tidak makan dan minum, sebab manfaatnya tetap ada bagi diri kita, yaitu lapar. Lapar itu manfaatnya adalah tidak menaikkan tensinya nafsu. Artinya nafsu itu tidak bisa bergerak kalau dia lapar, dia lapar dan haus. Jadi nekan, tetap menekan dia. Nah, kemudian waraina wa yuhafidzu ala syianati shaumihi. Pandangan kedua ya, mengucapkan kata-kata ini shaimun itu, dan pertama adalah dengan lisan, supaya orang yang mencaci itu dengar, agar dia berhenti mencaci. Yang kedua, mengatakan saya sedang puasa dalam hati. Pandangannya supaya dia tercegah untuk membalas cacian dari orang lain. Nah, kemudian wa yuhafidzu ala syianati shaumi, dan orang yang puasa tetap menjaga puasanya, agar dia tetap menjaga puasanya. Wal awwalu al adhan, pendapat yang pertama inilah yang lebih jelas. Artinya yang jadi patokan pendapat pertama lebih jelas. Artinya mengucapkan kata-kata saya sedang puasa 2 kali atau 3 kali, agar yang mencaci itu dengar, supaya dia menyudahi ucapannya. Itu pendapat yang pertama yang lebih antara. Wa ma'na syatamahu muta'arridan. Adapun arti syatamahu, orang mencaci maki dia, orang yang berpuasa, itu artinya adalah syatamahu muta'arridan li musyatamatihi. Artinya dia mencaci itu sebab menentangnya. Mencaci karena menentang, tidak setuju dengan caciannya. Artinya gini, orang mencaci karena dia tidak setuju, artinya dia menentang, artinya nggak senang orang puasa gitu loh, nggak senang orang puasa sehingga dia mencaci. Ya coba kan, ya orang-orang di luar Islam yang nggak demen sama Islam ya, itu bisa saja ya. Atau orang Islam yang dia nggak puasa, bisa saja mereka berpikir logika, orang Islam ngapain sih puasa? Orang masuk panas, lagi punya perusahaan, banyak buah-buah orang Islam mulu kerja, jadi lemas puasa, malas timbul, ngantuk tidur, apaan pada dikerjain gitu ya. Kan gitu ya. Ya pada akhirnya karena kebenciannya ya, dia tidak setuju sehingga dia mencaci, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah itu ya. Jadi hati-hati ya, sekarang bahasa itu dibolak-balik. Jangan makan minum sembarangan, hormatin orang yang puasa. Sekarang dibalik, hormati orang yang tidak puasa. Menghormati orang yang tidak puasa itu kita nggak pernah ngelihat gini ya, karena dia
orang yang puasa sama nggak puasa itu lebih menderita orang yang puasa. Kita harus lapar. Nah, dia tidak puasa kita hormatin, asal jangan makan minum di depan kita gitu ya. Nah, jadi dia tetap kita hormat. Jadi kalau kita puasa kemudian dia makan dan minum di depan kita atau di halayak ramai, itu kan sama juga tidak menghormati ya. Dia dengan seenaknya makan dan minum, artinya sama juga tidak menghormati. Nah, karena menghormati itu keadaan yang ada ya, pada saat puasa ya kita lebih menderita ya. Menderitanya apa ya, karena lapar kan kita lebih payah gitu. Sehingga ketika kita melihat orang makan dan minum itu nggak senang gitu. Ya, kita bukan berarti nggak senang makan minum ya, karena belum waktunya yang banyak. Jadi, tapi juga ini jadi perhatiannya bahwa kita tidak sedang makan dan minum itu karena kita lagi puasa menjalankan perintah Allah. Jangan sampai terpancing. Yang puasa tidak mencaci kita yang puasa malah mencaci diri, gitu kan ya. Nah, hadis ini untuk orang yang mencaci maki orang yang sedang puasa, sehingga kita dikatakan bersabar dengan mengatakan ini shaim. Nah, kita puasa, nggak makan, nggak minum, lapar, haus. Nah, ada orang nggak puasa, jadi kita yang marah. Sundulan buat lo. Nah, kan nggak mungkin orang nggak puasa. Sabar, tenang aja, saya lagi nggak puasa. Nah, kan nggak begitu ya, nggak membalikannya gitu. Sebenarnya hal ini perlu dijaga ya. Di Indonesia sudah ya sebaikan setengahnya sudah tindakannya udah bener lah gitu ya. Warung ditutup, warteg-warteg walaupun dibuka separuh, ya, tapi kan mereka menyediakan makan kepada orang-orang yang memang tidak puasa. Mereka nggak salah ya. Orang tidak puasa itu kan para pekerja berat. Mereka orang yang bekerja berat itu tidak puasa, nggak apa-apa, nggak makan karena bekerja berat, bekerja keras, bekerja berat. Nah, kalau nggak kuat, tinggal konsekuensinya aja ya. Orang sudah berusaha dari pagi udah puasa karena dia bekerja berat, nggak kuat, akhirnya dia berbuka puasa, membatalkan puasanya. Kalau pekerja berat itu membatalkan puasanya, nggak dosa ya, nggak dosa ya, karena berat pekerjaannya sehingga dia harus lapar. Gitu. Dengan alasan itu. Nah, dengan syarat dari pagi dia puasa dulu ya. Nah, kesalahannya kan gitu pertanyaannya, bolehkah orang yang kerjanya sangat berat dia tidak puasa? Boleh hukum. Apakah dia berdosa? Enggak. Ya, enggak dosa. Yang dosa itu yang dari subuh emang udah ke puasa, jadi nggak ada niat puasa, tes dulu gitu, cara syariat begitu ya. Tes dulu kuat atau enggak. Ente kita nih ya, Johor siang Johor jam 1, panas luar biasa, udah malas kemana-mana, udah haus lapar, apalagi kerja gitu ya. Wah, nggak sanggup dah. Itu omongan kita, coba diajarin dulu. Kalau udah bener-bener nih, melet-melet dah istilahnya, udah mulai mau pingsan, berarti bener tuh nggak kuat. Tapi besok tes lagi, ternyata kuat. Ya berarti kuat. Jadi waikal min kemarin dan awal safarin fa'idatun min ayyamin ukhra itu enggak, tes dulu ya, tes dulu. Gitu. Jadi nggak ada istilah pulang kampung besok, kerjanya besok jam 8, dari subuh udah makan. Nggak begitu ya. Makan musafir. Iya, jadi apa namanya, mengkambing hitamkan musafir ya. Gitu. Makanya kalau orang pulang kampung dari subuh udah nggak puasa, emang dia nggak puasa, namanya mengkambing hitamkan musafir. Jadi kalau ada orang pulang kampung, mau kambing hitam, pulang kambing hitam. Iya, itu yang terjadi begitu. Jadi cara syariat nggak begitu. Cara syariat nggak begitu. Puasa dulu, coba. Maksudnya dia begini ya. Syariat fikih mentafsirkan
Jika kamu dalam bepergian ke dalam keadaan sakit atau bepergian, maka boleh tidak puasa dan mengganti di hari-hari yang lain. Itu cara saya mentafsirkan ayat itu. Puasa dulu paginya, sahur biasa normal, terus mengadakan perjalanan. Kalau nanti di dalam perjalanan, di tengah perjalanan terjadi apa-apa, masyarakat dan lain sebagainya, nggak sanggup, nggak mampu, baru boleh buka puasa. Itu yang disebut apa? Fa'idatin min ayamin ukhar, itu begitu. Ya, itu maksudnya. Jadi ulama pintar ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah dari awal nggak niat puasa, itu tetap dosa jatuhnya.